Ibu bapak dan saudara, pada pagi hari ini semoga ibu bapak selalu sehat, selalu bahagia, maju di dalam agama, bebas dari perbuatan cela, ucapan yang terjaga dan pikiran yang terjaga. Kali ini saya akan menyampaikan Pancabala, ya, atau 5 kekuatan yang harus dimiliki sebagai praktisi Buddhis. Ibu bapak dan saudara, menjadi praktisi Buddhis bukan semata-mata tugas biku sangga. Ibu bapak juga mempunyai tanggung jawab menjadi praktisi Buddhis. Yang pertama, ibu bapak harus mempunyai keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar ini, ibu bapak meyakini sesungguhnya Buddha Dhamma sebagai keyakinan yang utuh. Keyakinan yang utuh artinya hidup kita berlandaskan Buddha Dhamma. Segala sesuatu yang tidak berkaitan Buddha Dhamma boleh kita terima, tapi jangan dipegang. Maka dari itu, di keluarga kita menerapkan Buddha Dhamma, ibu bapak mengajarkan anak itu dengan cara nilai Buddha Dhamma, itu artinya keyakinan sudah mulai meresap. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana Buddha Dhamma ini bisa berdampingan. Tidak soal ibu bapak tidak ada yang membimbing, tidak soal ibu bapak tidak ada yang mengarahkan. Selama kita bisa belajar melalui beberapa media, melalui buku, itu juga bisa bermanfaat untuk bapak saudara. Yang kedua adalah sila. Maka setiap hari uposatha, para biku sangga selalu mengingatkan, lakukan pemurnian sila. Atau setiap ibu bapak meminta bimbingan kepada biku sangga, salah satunya adalah 3 perlindungan dan 5 sila. Ini yang menjadi bekal ibu bapak. Ibu bapak dan saudara, banyak orang yang mengabaikan tentang kualitas sila, sehingga ketika dalam kehidupan sehari-hari banyak menemukan masalah. Karena pada dasarnya orang yang berlatih sila itu bisa terlindungi dari gunjingan, terlindungi dari sesuatu yang tidak nyaman yang disebabkan di dalam diri ataupun di luar diri. Maka penting kita harus menerapkan nilai-nilai sila. Dan biasanya para biku sangga setiap Cai Cago atau uposatha dia berkumpul. Mereka berkumpul, kita berkumpul untuk saling mengakui kesalahan. Jika ada kesalahan yang berat, kita bisa melakukan sanksi sehingga sila bisa tetap terjaga. Alasannya apa? Biar kita terlindungi. Bahwasanya biasanya orang pelaksana dhamma atau pelaksana sila dimanapun hidupnya akan ada, terbebas dari celaan, hidup selalu merasa tenang dan terbebas dari kegelisahan. Itu penting sehingga menjadi kekuatan. Yang ketiga adalah sabar. Nah, ini banyak orang yang lupa akan pentingnya kesabaran. Orang yang sabar itu diwujudkan dengan cara bagaimana seorang itu ketika dicela. Kalau kita dicela masih bisa tersenyum, masih kita bisa tenang akan celaan, maka sesungguhnya orang itu sudah belajar sabar. Banyak orang yang tidak sabar sehingga menemukan celaka. Banyak orang yang tidak sabar jadi pertikaian, ada pertengkaran. Maka penting kita belajar untuk menemukan kesabaran di dalam diri. Melatih kesabaran itu penting. Terus yang berikutnya adalah samadhi. Ya, ini penting. Kalau kita nggak punya samadhi, kita jarang melihat ke dalam diri. Kita jarang menemukan dhamma di dalam diri. Kita tidak melakukan perenungan, tidak pernah melihat di dalam konsentrasi kita, maka ada masalah.
Kalau samadhi ini bisa dikembangkan, maka ibu bapak bisa lebih tenang. Ada masalah datang, kita bisa mengetahui sesuatu itu datang, berlangsung dan akan hilang. Masalah pasti datang, berlangsung akan hilang. Kebahagiaan juga demikian, datang, berlangsung akan hilang. Kebencian juga demikian, datang, berlangsung akan hilang. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa lebih bijak. Bijak dalam menilai sesuatu, bijak dalam berpikir, bijak dalam berucap, bijak dalam berperilaku. Kalau kita bisa berperilaku, berpikir dan berucap dengan bijak, maka ada kebahagiaan. Kita nanti akan menjadi mutiara, kita bisa menjadi sinar, kita bisa menjadi matahari buat orang-orang sekitar kita. Itu Bapak dan Saudara, semoga 5 kekuatan ini bisa menjadi milik kita hari ini. Kita bisa menerapkan dan kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Pada dasarnya tujuan kita beragama semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup dan merealisasikan kebahagiaan di dalam hidup. Semoga ajaran yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Maju terus, semangat dalam beragama dan bebas dari hal-hal yang buruk. Namo Buddhaya.